Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, di sini saya mau jujur ya teman-teman. Kali ini saya buat donat sedikit gagal ya, semi gagal ya teman-teman. Ini hasilnya tuh kecil-kecil, juga permukaannya ini kasar, dan ini juga ada bercak-bercak ya. Nah, kita cari tahu apa sih penyebabnya. Kenapa hasil donat kita bisa seperti ini? Kemudian di bagian dalamnya ini ada kopong. Nah, seperti ini bisa lihat ya. Nah, ini juga apa yang menyebabkan donat kita jadi kopong seperti ini. Yuk simak videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Walaupun donatnya ini sedikit gagal, tapi donatnya ini sangat empuk banget dan bisa lihat ya, seratnya ini halus banget dan teksturnya juga lembut sekali ya teman-teman. Namun di sini ada kegagalan di mana hasil donatnya itu kurang menul-menul dan white ringnya tuh kurang tinggi dan juga ada kopong di bagian dalamnya ya. Tapi untuk seratnya ini halus lembut ya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini sudah saya timbang 500 gram tepung cakra kembar, kemudian ini gula, susu, ragi dan bread improver. Saya timbang jadi satu ke wadah seperti ini ya. Kemudian ini masukkan semua bahan kering lalu diaduk hingga tercampur rata. Untuk proses pembuatannya ini sama seperti biasanya ya. Nah, kemudian masukkan 3 kuning telur lalu diaduk sampai kuning telurnya ini tercampur rata ya. Nah, selanjutnya masukkan susu cair. Di sini saya pakai 250 gram susu cair. Untuk telurnya sendiri 3 butir kuning telur itu ditimbang semuanya 51 gram ya. Jadi untuk total keseluruhan susu dan kuning telur ini sebanyak 300 gram. Tapi nanti untuk bahan cairnya, untuk susunya ya disesuaikan lagi ya dengan kelembapannya tepung ya, bisa kurang ataupun bisa lebih. Untuk bahan cairnya atau susunya ya, ini dimasukkannya tuh bertahap, kemudian diaduk dengan baik dan perlahan ya, supaya nanti hasil seratnya itu bagus ya. Nah, ini kita mixer. Kalau sudah tercampur rata, ini gunakan kecepatan rendah dulu ya, sampai adonan ini tercampur rata. Lalu masukkan 50 gram butter dan 8 gram garam dan mixer kembali adonan hingga semua bahan tercampur rata. Nah, setelah ini saya tunda untuk mixer adonannya sehingga kameranya pun saya lupa matikan sampai baterainya itu habis ya teman-teman. Sehingga saya tidak bisa rekam video selanjutnya ya untuk melanjutkan mixernya ya. Dan ini saya rekam kembali pada saat adonan setelah ditimbang. Dan ini pun HP-nya sambil saya charge. Dan ini belum sampai 10% ya. Saya lanjutkan untuk rekam kembali ya teman-teman. Nah, untuk prosesnya sama seperti biasanya ya. Ini bulat padatkan adonan. Kemudian bagian bawahnya ini dicubit-cubit. Kemudian sedikit ditekan-tekan supaya sambungan adonannya ini tidak terlihat ya. Lalu baluri dengan tepung supaya nanti tidak lengket ya pada saat kita angkat ya. Untuk karakter adonannya sebenarnya ini bagus ya teman-teman. Tidak nampak perubahan ataupun perbedaan ya. Jadi ini seperti biasanya aja, normal-normal aja ya. Makanya saya kaget dengan hasilnya ya. Nah, ini nanti kita akan cari tahu ya di mana letak kesalahannya ya. Sehingga hasil donatnya itu agak gagal gitu. Oke, ini selanjutnya istirahatkan adonan selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit kemudian proses selanjutnya ini seperti biasanya kita akan pipihkan adonan dan langsung dicetak. Nah, untuk cetakannya teman-teman bisa gunakan sendok takar seperti ini, bisa juga gunakan cetakan kayu seperti ini ya. Nah, di sini untuk pertama saya akan gunakan sendok takar ini ya untuk mencetaknya ya.
Nah, di sini saya harus jujur, ini adonannya dipegang itu terasa tidak kokoh ya, sehingga ditekan sedikit aja ini langsung amblas. Walaupun ini ditekannya tuh pelan saja ya. Jadi ini adonannya tuh ditekan sedikit itu langsung amblas. Jadi terasa ya dipegangnya pun tidak kokoh. Ini kalau ditekan lebih kuat lagi, nanti adonannya tuh tipis sehingga nanti ketika digoreng tidak keluar whitering ya. Ini pun saya sudah tekan dengan pelan gitu ya, supaya donatnya nanti ketika digoreng tetap berwhitering. Nah, biasanya kalau adonan itu dirasakan seperti ini ya, jadi dia mudah amblas, tidak membal. Biasanya itu sudah terlihat dari awal kita setelah mixer ya, jadi karakter adonannya itu sudah terlihat. Tapi tadi ini tidak terlihat sama sekali ya, untuk karakter adonannya tetap normal ya. Tapi setelah di resting ini, setelah dibulatkan, nah ini donatnya tuh kayak tidak kokoh gitu ya teman-teman. Jadi ditekan itu langsung ambles atau ngempis gitu ya. Padahal untuk takaran airnya ini pas dan mixernya pun sampai kalis. Tapi mungkin karena mixernya tadi yang tertunda, jadi karakter adonannya tuh berubah setelah di resting. Apa karena mungkin ini resting tertutup ya, sehingga lembab karena memang cuaca atau suhu udara di tempat saya tuh lagi panas banget ya, sehingga menimbulkan adonan itu jadi tidak kokoh gitu ya, tidak kenceng gitu. Nah, ditambah lagi nih posisi donat ini sudah siap goreng ya teman-teman. Harusnya ini sudah langsung dicemplung ke dalam minyak, tapi kali ini saya baru panaskan minyak karena tertunda lagi, saya tinggal sholat dan makan dulu ya teman-teman. Alhasil donatnya ini sedikit overproofing ya teman-teman. Ini seharusnya sudah digoreng karena permukaan adonannya itu sudah terlihat ngembang banget gitu ya teman-teman. Tapi tadi itu saya baru panaskan minyak ya pada saat adonan donatnya sudah siap goreng. Jadi kelamaan proofing gitu ya. Nah, sekilas ini terlihat seperti tidak yang overproofing ya teman-teman, karena ini agak mengembang juga ya, tapi tidak seperti biasanya ya yang montok-montok banget gitu ya, gembul-gembul donatnya ya. Karena ini banyak kesalahan yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi ini buat contoh aja ya ke teman-teman. Kalau kita membuat donat itu memang tidak bisa kita tunda-tunda ya. Jadi harus fokus ya teman-teman. Kalaupun kita misalkan tunda, jadi adonannya itu harus kita simpan ke dalam freezer dulu ya, supaya fermentasinya itu tertahan gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh proses fermentasinya sudah berjalan gitu ya teman-teman, tapi proses mixernya belum selesai gitu ya teman-teman. Nah, ada baiknya kalau misalkan kejadiannya seperti ini ya teman-teman, ya saya pun kalau misalkan tahu bakal tertunda seperti ini, mungkin saya akan masukkan raginya itu di akhir ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat untuk donatnya tidak terlalu gembul-gembul. Untuk whiteringnya juga ini kecil-kecil ya, atau pendek-pendek gitu ya teman-teman. Nah, untuk permukaannya pun ini bisa dilihat sedikit agak kasar ya. Ini kameranya blur ya teman-teman, mohon maaf ya, terlalu dekat mungkin ya. Tuh bisa dilihat ya, ini kasar ya tuh teman-teman. Padahal ini cukup kalis sih saya mixer ya. Dan ini tuh ada bercak-bercak hitam, ini karena ada gelembung udara di dalam ya teman-teman. Oh iya, ini kulitnya pun agak keriput ya karena overproofing tadi ya. Nah, ini kita akan lihat serat dalamnya ya seperti apa. Ini donatnya cukup empuk ya teman-teman. Tuh bisa lihat ya, ini ada apa namanya, kopong ya seperti ini. Ini diakibatkan karena ada gelembung udara dan tidak terpecahkan ya, sehingga adonannya itu tidak jadi padat gitu ya teman-teman. Jadi waktu dipipihkan udaranya itu tidak sampai keluar habis ya. Karena memang tadi saya pipihkan itu pelan banget ya, karena
karakter adonannya tuh tidak membal gitu, atau pada saat ditekan itu tidak melawan ya, sehingga ditekannya itu atau dipipihkan sedikit aja itu langsung ambles ya. Nah, ini bisa lihat untuk yang ini seratnya halus, tidak ada kopong ya. Nah, kalau yang ini ada kopong ya, ini yang tadi pertama kita sobek ya. Tapi untuk seratnya ini halus banget ya teman-teman, dan sangat lembut sekali ya untuk teksturnya. Hanya ini karakter adonannya aja yang berbeda karena faktor-faktor tadi itu ya yang menyebabkan donatnya tidak gembul-gembul ya teman-teman. Nah, sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat dan semoga pengalaman saya menjadi suatu pembelajaran ya buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.